Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sorry ya, Gev, aku lambat malam ini. Aku soalnya baru balik. Ayo teman-teman silakan dijawab ya. Jadi di sini kita bahas soal FR ya. Baik. Kak, udah WA aku nggak dibalas. Kakak, aku nggak sempat buka WA dulu, Kakak Afril. Habis dari mana? Aku habis ada kegiatan. Jadi aku berangkat dari subuh dan aku baru balik, guys. Tadi jam berapa ya aku balik? Jam 19. Kak, yang kita bahas pro ahli pertama, Kak. Aku mix ya, Kak. Di sini ada FR dari perawat ahli pertama dan juga perawat terampil ya. Malam ini aku cuma siapin cuma 8 soal. Itu pun aku kayak buru-buru banget, guys. Aku ngurus akreditasi dari jam 6 pagi sampai jam 20. Wah, luar biasa. Akhirnya live. Sorry ya guys, aku telat kayak beberapa menit. Aku minta maaf guys, aku soalnya baru balik tadi. Oke, udah bisa aku bahas ya. Jadi ini merupakan salah satu soal FR ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah form yang digunakan untuk melakukan pengkajian risiko jatuh pada pasien dengan rawat jalan ya. Jadi form risiko jatuh yang kita gunakan pada pasien dengan rawat jalan itu menggunakan get up and go ya. Dimana dia ada indikator apakah pasiennya itu tampak sempoyongan kayak gitu ya. Terus yang kedua itu apakah pasiennya itu memegang pada tempat tidur kayak gitu ya. Jadi dia ada dua. Kemudian kalau Humpty Dumpty ini itu form risiko jatuh yang kita gunakan pada pasien anak-anak ya. Kemudian kalau pada pasien dewasa itu kita menggunakan skala Morse ya. Kemudian kalau Bartle Index ini merupakan form yang dilakukan untuk menilai kemandirian lansia ya. Kemudian kalau MSA ini mini mental state examination itu digunakan untuk menilai status mental lansia. Oke guys, aku lanjut ya. Bentar deh, aku gedein dulu ya. Buat teman-teman yang udah chat aku belum sempat buka WA dulu ya. Mohon maaf ya, mohon bersabar, mohon ditunggu, nanti aku balas satu persatu ya. Bentar guys. Suaramu habis. Iya, aku kelelahan. Ayo teman-teman silakan dijawab soal nomor 2. Ini gampang sih ya. Ini merupakan salah satu soal FR juga ya. Aduh. Wah, ini aku melihat ada teman-teman yang menjawab C dan D ya. Tapi rata-rata teman-teman menjawab B, anger ya. Nah, jadi Kak ada kelas apa nih?
Kak, ada kelas tryout FR nggak yang soal dibahas ujian? Jadi kita lihat di sini seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun ya, dengan luka gangren pada pedis dextra, baru saja dilakukan amputasi. Kemudian pasien tampak marah-marah setelah kakinya diamputasi ya. Tahap berduka yang dialami pada pasien tersebut adalah tadi aku lihat rata-rata teman-teman jawab yang anger ya. Jadi jawabannya itu adalah yang anger ya. Karena di sini jelas banget ya data-datanya di mana si pasien itu tampak marah-marah. Kalau denial nanti aja aku bahas. Ya, aku lanjut dulu ya, soalnya masih ada soal yang tentang tahap berduka ya. Aku bahas sekilas aja lah. Kalau denial itu, dia itu penyangkalan ya. Hilang suaranya Kak. Halo. Halo, suaraku masih ada, cuma mungkin jaringannya ya. Halo, 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 halo. Suaranya putus-putus. Jaringannya. Halo Kak, apakah suara aku jaringannya jelek? Kak, putus-putus. Aduh. Halo guys, apakah suara aku sudah stabil? Halo. Aduh. Halo guys, halo, tes 1 2. Suaranya putus-putus. Bagaimana ini? Suara aku udah jelas belum? Halo. Masih nggak ada suara ya? Halo guys. Belum ya? Halo, halo. Oke, sudah ya. Jadi kalau denial itu penyangkalan ya, kemudian anger itu marah, bargaining itu tawar-menawar, depression itu depresi, acceptance itu adalah penerimaan. Jadi masih ada satu soal lagi ya. Baru nanti aku jelasin. Yang belum coba naik pohon. Oke, silakan guys dijawab soal nomor 3. Ayo teman-teman. Halo kakak, siapa ini kakak Nur? Terima kasih mawarnya. Oke, aku di sini melihat ada teman-teman yang menjawab rata-rata menjawab A, tapi ada teman-teman di sini yang menjawab B dan D ya. Ada yang menjawab anger dan juga ada yang menjawab depression ya. Nah, jadi kita lihat di kasus di sini seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL ya. Nadi dan napas tidak teraba. Dokter dan perawat telah melakukan resusitasi jantung paru, namun pasien tidak dapat diselamatkan ya. Mengetahui hal itu, ibu pasien menangis dan mengatakan diagnosis dokter pasti keliru ya. Itu kata kuncinya. Jawaban yang tepat itu adalah si ibu ini berada di tahap berduka denial ya, dimana dia itu tidak dapat menerima kenyataan kalau anaknya itu sudah meninggal ya. Jadi tadi aku lihat ada teman-teman yang jawab anger. Jadi di sini tidak ada data-data yang menunjukkan dia marah gitu ya. Seperti dia nggak ada memaki-maki dokternya gitu ya. Kemudian di sini nggak ada data kalau misalnya dia nada suaranya tinggi gitu ya. Kemudian tadi aku lihat juga ada teman-teman yang menjawab depression. Mungkin karena pasiennya menangis ya. Mungkin teman-teman
menjawab depression karena pasiennya menangis. Tapi di sini dapat kita lihat jelas datanya itu adalah si ibunya ini adalah dia tidak dapat menerima kenyataan kalau si anaknya itu sudah meninggal ya. Jadi jawaban tepat itu adalah fase denial ya. Kalau fase bargaining itu gimana? Itu fase tawar-menawar ya. Disebut juga dengan negosiasi. Kayak misalnya si pasien itu kayak berusaha kayak dia kayak ingin memutar waktu gitu. Misalkan ini kan pos anaknya kan KLL. Misalnya kayak di kasus itu ada data misalnya kalau aja malam itu misalnya dia nggak membiarkan anaknya itu keluar malam gitu, pasti anaknya belum meninggal ya. Itu merupakan fase bargaining ya. Kemudian kalau depression ya kayak misalnya sedih yang terus menerus sampai nggak mau makan gitu ya, sampai aktivitas sehari-harinya itu udah terganggu kayak gitu. Kemudian kalau acceptance itu fase dimana seseorang itu udah ikhlas menerima gitu ya. Oke guys, kayaknya aku lihat kalau soal-soal mengenai tahap berduka dan kehilangan teman-teman sudah pro lah ya. Jadi aku lanjut aja. Kakak Tina Malu, terima kasih. Kak, banyakin soal komunitas dan jiwa, itu yang banyak keluar. Paliatif ini benar-benar penting ya. Silakan teman-teman. Ini soal nomor 4. Ini juga soal FR ya. Menghitung kebutuhan cairan pada anak. Ngitung IWL ibu hiperemesis, ngitung siring pam, jiwa nggak keluar sama sekali aku. Jadi untuk soal-soalnya ini setiap orang pasti berbeda ya guys ya. Pasti soalnya tuh nggak ada yang sama gitu ya. Aku lihat di sini rata-rata teman jawab B ya. Iya, benar sekali ya. Jawaban yang tepat itu adalah ini sudah dijawab oleh kakak user not found ya. Jadi jawabannya itu adalah 1250 cc ya, dimana di sini diketahui berat badan si anak itu adalah 15 kg ya. Dimana untuk menghitungnya itu adalah 10 kg pertama itu dikalikan dengan 100 ya. Dimana akan kita dapatkan 1000 ya. Kemudian sisanya itu adalah kan 5 kg. 5 kg sisanya itu dikalikan dengan 50 ya. Didapatkan 250. Jadi total kebutuhan cairan si anak itu adalah 1250. Nah, ini ya untuk pembahasannya. Kayak rumus apa namanya? Zegar ya. Holiday Zegar. Nah, misalkan berat badan si anak 20-an kilo ke atas. Misalnya kayak 23 kilo ya. Jadi 10 kilo pertama itu tetap dikalikan 100, kemudian 10 kilo selanjutnya itu dikalikan 50. Berarti 1000. Kemudian 10 kilo selanjutnya dikali 50.000. Berapa 10 kali 50 berapa guys? 500 kan ya. Kemudian misalnya berapa tadi berat badannya? 25 misalnya kan. Berarti sisanya adalah kan 5 dikali 20. 5 kali 20 berapa? 100 ya. Berarti kalau misalkan berat badannya itu 25 adalah 1600.
Oke? Ini gampang, ini tinggal dihafal aja, gampang kok. 10 kilo pertama dikali 100, 10 kilo selanjutnya dikali 50, kemudian sisanya itu dikali 20 ya. Kalau misalkan berat badannya itu lebih dari 20 kilo ya. Kalau misalkan berat badannya belasan, ya udah 10 pertama kali 100, sisanya itu dikali 50 ya. Live tiap hari kah? Iya kakak, insya Allah live tiap hari, cuman ya kita menyesuaikan dengan jadwal ya. Kayak malam ini aku janjinya jam 21 waktu Indonesia Barat Teng gitu ya. Tetapi aku hari ini lambat, jadi aku lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, ini juga merupakan soal FR ya. Masih bingung kakak liatnya? Bingungnya di mana bingungnya guys? Aku pun sudah bingung menjelaskan ini. Bingungnya di mana ya guys? Bentar. Di kasus kan kita lihat berat badan si anak itu 15 kilo ya. Jadi rumusnya gini guys. 10 kilogram pertama itu dikalikan dengan 100. Kemudian 10 kilogram selanjutnya dikalikan dengan 50. Dan sisa ini kalau berat badan lebih dari 20 ya, dan sisanya itu dikalikan dengan 20. Kalau di soal kan dia cuma 15 ya, berarti 10 kilo pertama dikali 100 itu kan 1000. Kemudian kan sisanya kan 5 kan. Kemudian 5 dikali 50 sama dengan 250. Maka total kebutuhan dia adalah 1250. Halo kakak, kakak yang masih bingung tadi, apakah masih bingung? Nama rumusnya itu Holiday Zegar ya. Zegar nggak sih? Aku lupa. Holiday, yang aku ingat Holiday. Coba komen dulu guys. Holiday Zegar bukan sih? Nah kemudian ini, bentar aku naikkan dulu deh. Holiday. Iya, kalau anak demam itu berapa cc ya? Aku lupa guys. Holiday Zegar. Zegar nggak sih guys? Kenaikan satu derajat suhu 1 cc ya guys? Aku lupa. Coba yang tahu komen dong. Kenaikan 1 derajat suhu itu 1 cc apa 10 cc ya? Iya benar, Holiday Zegar. Zegar nggak sih guys? Bukan segar. Ya, 1 cc ya. Berarti 1 derajat suhu itu dikalikan 1 cc. Guys, aku melihat ini jawabannya ada yang jawab B, ada yang jawab D, tapi rata-rata jawab D ya. Ini merupakan soal FR juga ya. Jadi kasus di sini adalah seorang perempuan berusia 69 tahun mengeluh sering tidak bisa tidur nyenyak saat malam ya. Jadi terapi komplementer yang tepat diberikan pada lansia tersebut adalah, jadi di sini merupakan kasus yang dalam si lansia adalah insomnia ya. Jadi terapi komplementer yang tepat diberikan pada pasien-pasien dengan insomnia itu adalah aromaterapi. Oke guys. Iya, lebih ke aromaterapi yang membuat si lansia menjadi lebih nyenyak ya. Benar ya kakak, siapa nih kakak Kenny? Ya, musik bisa juga untuk kayak merileks gitu ya. Cuman kalau pada pasien-pasien dengan insomnia itu lebih tepat diberikan terapi komplementer aromaterapi. Oke, next ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirim mawar ya, yang aku tidak sebutkan satu persatu ya.
Aku dapat soal begini pas ujian, cuma beda narasi aja. Wah, kakak Masayu, kakak Masayu, kakak Maya udah ujian ya. Lansia dengan musik pusing nanti. Takutnya makin gak bisa tidur ya kakak air jernih. Soal gawat darurat dong mbak. Kayaknya soal gawat darurat aku udah pernah bahas semua guys di video aku di YouTube. Jadi aku bingung kayak mau bahas lagi. Nanti aku bahas lagi, teman-teman nanti komen, kak itu kan udah pernah dibahas, jadi aku bingung. Alhamdulillah mbak, skor 450, Masya Allah. Selamat ya kakak Maya. Kalau musik kasusnya seperti apa? Kalau musik misalnya untuk merelaksasi bisa ya. Kemudian pada pasien-pasien yang stres bisa juga diberikan terapi musik gitu ya. Untuk goyang om, goyang dumang. Kak, live-nya diupload ke YouTube ya? Iya, aku upload kakak. Yang live semalam itu udah aku upload ya. Kakak bisa cek di YouTube Nurse Nisa. Ini untuk perawat terampil ya kak. Aku mix kak. Ini untuk perawat terampil dan juga perawat ahli pertama. Adikku tadi alhamdulillah 560 mbak. Tinggal nunggu final lagi. Wah Masya Allah. Skornya ngeri-ngeri sekali ya guys. Ayo tetap semangat buat teman-teman yang belum ujian ya. Gas yuk, bisa yuk 500 skornya 500 ke atas yuk, bisa yuk. Iya, ini FR kakak. Ini merupakan FR ya, yang kita bahas ini FR yang merupakan ya bentuk soal asli. Mungkin kasusnya ini asli ini. FR apaan? Maksudnya kakak selesai? Aku dapat dari kiriman teman-teman. Jadi ada teman-teman yang kirim sama aku minta dibahas. Iya kakak Yusran Afan. Si perawat telah melakukan prinsip etik beneficence ya. Cuman di sini yang menjadi hambatan itu adalah prinsip etik autonomi ya. Jadi di sini kayak dilema etik nggak sih jatuhnya? Dimana kita lihat di sini ya, pasien DM ya diberikan edukasi untuk mengurangi makan manis gitu ya, biar gula darahnya itu stabil. Tetapi pasien menolak karena sangat menyukai makanan manis ya. Jadi etik keperawatan yang menjadi hambatan pada kasus tersebut adalah karena itu dia tadi mau tidak mau ya kita sebagai perawat juga nggak bisa gitu kayak memaksa pasien gitu ya. Karena kan setiap orang itu punya hak ya. Jadi ya kita harus menghargai hak dan keputusan dari si pasien ya. Jadi jawabannya itu adalah autonomi ya. Ini hampir sama dengan kasus kayak dilema etik ya. Jadi kalau ditanyakan dilema etik berarti beneficence vs autonomi ya. Iya benar kakak Kenny. Oke, sudah clear belum guys? Tadi buat teman-teman yang nggak jawab autonomi sudah clear belum? Clear ya? Oke lanjut ya. Lanjutkan Pranowo Presiden. Nah, Prabowo
nggak boleh disebut di sini ya. nanti TikTok aku kena pelanggaran komunitas. Kak, jangan dibaca. Siap. Yang kenapa kakak ini asik komen ini? Komen capres. Kakak siapa nih? Kakak Alfian. Salah kamar. Halo Kakak Alfian, di sini kita bahas soal kompetensi teknis perawat ya. Kita tidak bahas capres. Di sini CASN ya Kak ya. Calon ASN semua di sini. Bukan capres dan bukan tim ses ya. Wah, aku melihat teman-teman jawabannya masih bervariasi. Ini ada yang jawab C ya. Oke, aku bahas ya. Ini adalah oh bukan Dallas masih 7 apa 8 ya, aku lupa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah accountability. Kenapa accountability? Ya namanya kita sebagai, karena perawat nggak profesional, membeda-bedakan. Kalau just gini guys, perawat ditugaskan di daerah terpencil yang ternyata banyak kasus KBS. Perawat mengusulkan pada atasan pindah tempat tugas dengan alasan beda budaya ya. Jadi alasan dia mau pindah tugas itu alasan beda budaya gitu ya. Artinya dia nggak mau ditempatkan di situ gitu. Jadi termasuk ke etik keperawatan, dia itu tidak bertanggung jawab ya. Tidak accountability kayak gitu. Padahal maksudnya dia kan sudah ditugaskan gitu di situ ya, untuk bertugas di situ kayak gitu. Cuman karena dia menemukan yang kayak banyak kasus KBS gitu, jadi dia nggak mau kayak gitu. Dan dia mengajukan kayak pindah ke atasannya itu dengan alasan beda budaya gitu ya. Jadi jawabannya tepat itu accountability. Kalau justice lebih ke gini guys, lebih ke bagaimana sikap perawat itu dalam melayani pasien gitu ya, seperti membeda-bedakan satu pasien dengan pasien lain gitu ya. Oke, sudah clear belum guys? Halo. Oke. The last but not least. Ya, ini the last but not least. Halo kakak, apa nih kakak Tino Malu, terima kasih mawarnya. Silakan di komen. Kakak Heni, terima kasih mawarnya. Wah, kakak cinta. Kak, besok lebih banyak lagi ya. Iya, malam ini cuma 8 aja guys. Itu pun aku baru nyiapin dari jam berapa tadi ya. Kan aku baliknya jam 19 WIB ya. Terus aku beberes dulu ya, beresin kamar aku, terus aku mandi. Jadi yang kayak jam berapa tadi ya? Jam 20 lewat aku baru nyiapin ini.
10 dong, mohon maaf ya kakak, hari ini cuma ada 8 aja ya. Besok live jam berapa kakak? Besok kayaknya kita ke jam normal seperti biasa aja ya, jam 19.45 ya guys. Besok bahas apa kakak? Besok aku belum tahu bahas apa, yang jelas aku bahas FR ya, jadi kita mix aja. Besok 20 insya Allah ya. Nah jadi udah bener ya, tadi aku lihat teman-teman menjawab yang perencanaan ya. Jadi bener ya, di sini kita lihat perawat menentukan tindakan yang akan dilakukan, berarti kan masih direncanakan gitu ya, dengan menetapkan tujuan ya. Tujuan dilakukan tindakan itu untuk apa? Misalnya untuk mengurangi nyeri gitu ya. Dengan kriteria hasil apa? Nyerinya berkurang gitu ya. Nah, jadi ini merupakan tahapan dari perencanaan. Kak, gimana? Aku mau ngirim lewat WA. Nah, benar lewat WA ya. Nah, ini yang soal semalam. Oke. Nah, ini ya. Buat teman-teman ya yang nanyain e-book dan juga bimbel, itu bisa chat ke WA yang di atas ya guys ya. 083848475251. Itu untuk perawat. Kalau untuk bidan, teman-teman boleh follow akun TikTok soal bidan, dan juga untuk pemesanan e-book soal-soal itu boleh WA ke 083839586567 ya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke sesi screenshot ya. Buat teman-teman yang udah chat aku, buat teman-teman yang udah order e-booknya, yang sudah transfer, mohon bersabar ya, aku balas nanti satu-satu ya. Terima kasih ilmunya kakak Zaitun. Tuhnya berdengung ya. Namaku Nisa loh kakak. Iya kakak cinta, bisa WA aja ke nomor ini ya, yang di atas nih, yang 51. Besok live jam berapa? Insya Allah jam 19.45 ya. Pokoknya kalau aku live pasti aku kabarin di story TikTok aku. Jadi teman-teman bisa pantengin story TikTok aku ya. Zaitun itu buah-buahan kakak. Ayo teman-teman silakan di screenshot. Kak, berbayar berapa? Untuk info harganya kakak boleh chat ke WA yang tadi ya, di WA yang ada di bio TikTok aku. Doain ya besok aku ujian jam 1. Semangat ya kakak Alzio, semoga dimudahkan ya, doa terbaik untuk kakak. Makasih kak, ilmunya berkah, amin. Semoga bermanfaat ya guys pembahasan kita malam ini. Aku minta maaf ya tadi karena aku telat. Nah, silakan untuk teman-teman yang mau screenshot. Aku ujian tanggal 1 Desember kak, doain ya. Semangat kakak RH family. Pokoknya tetap semangat ya buat teman-teman yang akan ujian. Semoga dimudahkan ya. Pokoknya banyak-banyak makasih. Oke guys, udah nomor berapa tadi? Ini ya. Insya Allah aku akan selalu setia menemani perjuangan rekan-rekan ya. Udah, aku lanjut ke pembahasannya ya. Saya jadwalnya 26 kak, jam 14. Semangat ya buat teman-teman yang akan ujian, semoga dimudahkan ya. Belum SS nomor 2. Halo kakak, ya kakak milikku 09. Silakan di screenshot kak. Terus ini pembahasannya.
Terus ini nomor 3. Sudah guys, aku lanjut ya. Di sini pembahasan nomor 4. Nomor 3. Terus ini yang nomor 4. Buat teman-teman yang masih bingung ya, terkait dengan ini kebutuhan cairan dari Holiday Zegar, nanti bisa dibuka lagi ya materi tentang ini. Besok bahas APD. Guys, aku lanjut ya. Bahas luka bakar. Kakak Ataraman Channel luka bakar udah sering aku bahas kakak. Kakak bisa cek kayaknya semalam atau semalamnya lagi ya. Kakak bisa cek di YouTube aku ya kakak. Di YouTube Nurse Nisa. Atau nggak apa-apa ya, maksudnya soal-soal yang pernah aku bahas tapi aku bahas lagi nggak apa-apa ya. Nanti aku diprotes, soalnya aku pernah bahas kayak soal yang hampir sama gitu, aku kena protes. Jadi aku bingung. Ayo guys, digercep guys. Guys, besok aku insyaallah live-nya jam 19.45 ya. Besok aku infokan mengenai, pokoknya kalian pantengin aja TikTok aku ya. Biasanya aku infokan kok di story TikToknya. Ini aku mix kak, ada yang terampil dan ada juga ahli pertama. Tapi yang kayak aku lihat kan di Permenpan itu kan nggak ada tuh keperawatan komunitas, nggak masuk tuh kan di perawat terampil. Tapi ada loh FR di yang terampil. Guys, ini nomor 8 ya. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti aku post di YouTube aku ya. Ini bukan, nah P ini aja. Kakak mana tadi? Ini ya kak, yang untuk kakak yang mau ngirim FR ataupun yang mau order ebook soal kompetensi teknis P3K perawat ya, itu boleh WA ke yang ini, yang paling atas yang perawat. Kalau yang bidan itu ke TikTok soal bidan ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, nanti insya Allah aku upload di YouTube ya. Aku end live dulu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman, doa terbaik dari aku ya. Pokoknya kalau kalian lulus jangan lupa kabarin aku, infokan ke aku ya, biar aku juga ikutan happy ya. Oke guys. Aku end live ya guys. Assalamualaikum.